pasien COVID-19 kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pindrang. Menteri Kesehatan Republik Indonesia beri santunan ke keluarga nakes yang gugur akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Legiarto akan menginformasikan sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami dan kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen Berita Utama. Informasi pertama terkait dengan 8 dari 200 lebih dosen dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test massal yang digelar di Gedung Olahraga Kampus Unhas di Jalan Tamalan Rea, Kota Makassar. Dosen dan guru besar Unhas yang dinyatakan reaktif langsung diobservasi dan akan menjalani swab test di Rumah Sakit Umum Dayak Kota Makassar. Dari 200 lebih dosen dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin, 8 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test massal yang digelar di Gedung Olahraga Kampus Unhas di Jalan Tamalan Rea, Kota Makassar. 8 dosen dan guru besar Unhas yang dinyatakan reaktif berasal dari klaster Fakultas Ilmu Sosial yang terdiri dari beberapa bidang seperti Fakultas Ilmu Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya, ke-8 dosen dan guru besar Unhas yang dinyatakan reaktif akan menjalani observasi dan menjalani pemeriksaan swab test di Rumah Sakit Umum Dayak untuk memastikan apakah terjangkit COVID-19. Rapid test massal yang digelar kampus Universitas Hasanuddin akan menyasar sebanyak 1.632 dosen aktif dari seluruh fakultas yang ada di kampus Unhas yang dibagi menjadi 2 sesi pagi dan siang. Rapid test massal ini digelar dengan menggandeng tim gugus COVID-19 Kota Makassar untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran COVID-19 bagi tenaga pendidik, dosen, dan guru besar dari masing-masing fakultas. Akhir-akhir ini media mainstream dan media sosial Makassar banyak mengulas mengenai banyaknya dosen Unhas yang terpapar COVID-19. Banyak pula imbauan agar Unhas melakukan lockdown karena peristiwa ini. Reporter kami Teh Fahriani akan melaporkan bagaimana situasi di kampus Unhas saat ini. Nah, pemirsa, untuk mengetahui apakah benar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin benar-benar lockdown atau tidak, saat ini kami sudah berada tepat di depan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Dan seperti yang terlihat saat ini pemirsa, aktivitas, suasana ataupun kondisi di Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini masih terlihat normal dan biasa, sama seperti di hari-hari biasa sebelum klaster terbaru penyebaran COVID-19 ini ditetapkan. Kami juga melihat palang masuk dan keluar Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini juga masih terbuka. Begitupun aktivitas keluar masuk di Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini masih kami lihat di sini. Dan juga di parkiran Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini kami lihat masih banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terparkir. Itu artinya aktivitas pelayanan di dalam Fakultas Kedokteran Gigi Unhas saat ini masih berjalan. Namun kami belum mengetahui apakah pelayanan administrasi ini berjalan hanya hari ini saja ataukah ada penetapan jadwal dibukanya pelayanan administrasi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin ini, pemirsa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang beberapa bulan terakhir seluruh aktivitas perkuliahan di seluruh kampus itu diliburkan. Yang ada hanya layanan administrasi dan juga proses ujian masuk karena memang bertepatan dengan penerimaan mahasiswa baru. Namun yang kami lihat di lokasi ataupun di Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini berbeda dengan berita yang beredar di media sosial bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Unhas itu di lockdown.
Dan pemirsa, kami informasikan bagi Anda yang merasa pernah kontak langsung dengan Profesor Dr. Budu, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, begitupun dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Unhas, yakni Dr. Firdaus Hamid, beserta dengan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, Dr. Gigi Muhammad Ruslin, kami imbau untuk segera memeriksakan diri atau melakukan rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19 di instansi kesehatan terkait dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Faryani, Acha Hafid, langsung dari kampus Unhas melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kondisi terakhir Universitas Hasanuddin, kita telah tersambung dengan Kasubdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin, Ishak Rahman, SIP MSI AMI PR, melalui aplikasi Zoom. Selamat sore, Pak Ishak. Pak Ishak, selamat sore. Halo. Halo Pak Ishak, selamat sore Pak Ishak. Ya, halo, mohon maaf suaranya tidak kedengaran, Mbak. Oke, selamat sore Pak Ishak. Bisa mendengar suara saya? Iya, kedengar. Ya. Baik, Pak Ishak, banyak pihak yang menyarankan Universitas Hasanuddin ini melakukan lockdown. Sikap dari Universitas Hasanuddin sendiri seperti apa? Iya, pertama-tama memang sejak beredar kabar ini kami mendengar banyak usulan untuk melakukan lockdown. Tapi persoalannya adalah karena secara formal kan kita itu tidak mengenal istilah lockdown sebenarnya, baik dalam berbagai peraturan maupun di dalam regulasi yang ada kan kita sebenarnya tidak mempunyai opsi lockdown. Apalagi pada dasarnya Universitas Hasanuddin sebagai institusi publik itu tetap mempunyai tanggung jawab sosial, tetap mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, sehingga opsi lockdown ini walaupun ya istilahnya lockdown, tapi kami sebenarnya tidak menggunakan istilah itu. Dan dalam praktiknya juga yang kita lakukan itu adalah melakukan pengaturan jam kerja atau pengaturan work from home dan work from office. Jadi kita saat ini memaksimalkan work from home bagi yang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dari rumah. Sementara untuk yang harus menyelesaikan pekerjaan dari kantor, mereka tetap masuk kantor. Oke, baik. Bagaimana penanganan jika work from office ini berjalan? Seperti apa penanganan protokol kesehatan yang dilakukan Unhas sendiri? Ya, jadi untuk yang work from office, tentu kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi pertama itu dibatasi seminimal mungkin jumlah pegawai yang masuk, yang mana jika mereka memang harus bekerja dari kantor, itu dibatasi seminimal mungkin. Jadi tadi siang Rektor sudah mengeluarkan surat edaran yang mengatur hal ini, Mbak. Oke, kalau bisa disebutkan per hari itu pegawai yang bisa atau memang harus work from office itu berapa banyak? Karena saat ini kalau bisa dibilang Universitas Hasanuddin ini semua fakultasnya kita bisa konfirmasi bahwa saja terpapar COVID-19 seperti itu. Sebenarnya kalau semua enggak, jadi bukan semua. Jadi data terakhir yang beredar kemarin itu kan itu adalah beberapa pejabat dan dosen yang berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi, FKG, ya, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, mereka-mereka ini adalah memang selain sebagai dosen, juga mereka beraktivitas sebagai tenaga medis, baik di rumah sakit, di klinik, maupun di satuan tugas COVID-19 Unhas, dan juga di gugus tugas percepatan pencegahan penyebaran COVID di tingkat provinsi maupun di Makassar, Mbak. Oke, baik Pak. Kalau Pak Ishak bisa menyampaikan siapa saja yang sebenarnya ini terpapar COVID-19, karena berita yang ada saat ini masih simpang siur.
pegawai maupun sivitas akademika Unhas yang terpapar COVID-19. Oke, baik, Pak Ishak. Oke, baik. Saudara, ada gangguan jaringan bersama dengan Pak Ishak Rahman SIP MSI. Nanti kita akan kembali menghubunginya. Dan kita lanjut ke berita berikutnya, yaitu seorang pasien COVID-19 warga Kabupaten Pinrang kabur dan melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang setelah hendak dirujuk ke Rumah Sakit Daya Kota Makassar. Seorang pasien COVID-19 berinisial GH warga Kabupaten Pinrang yang hendak dirujuk ke Rumah Sakit Daya Kota Makassar kabur melarikan diri dari ruang isolasi RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Untuk dapat menemukan pasien COVID-19 yang kabur, pihak RSUD Lasinrang telah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang untuk secepat melakukan pencarian dan segera melakukan rapid test serta swab bagi siapa saja yang pernah kontak erat dengan pasien tersebut. Humas RSUD Lasinrang, Sriyanti Masud mengatakan, sebelum kabur dari RSUD Lasinrang, pasien COVID-19 sempat menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Lasinrang sejak 29 Juni 2020 lalu. Dijelaskan Humas RSUD Lasinrang, pasien COVID-19 sudah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif, tetapi bersangkutan memiliki penyakit tipes aktif dan menunjukkan ciri-ciri demam serta batuk hingga dilakukan ronsen. Setelah gejala tidak mereda, maka dilakukan pengambilan swab pada tanggal 1 Juli 2020 dan ternyata hasilnya positif COVID-19, sehingga RSUD Lasinrang akan merujuk pasien ke Rumah Sakit Daya Kota Makassar. Namun pihak keluarga keberatan dan menolak dengan alasan hasil rapid test non-reaktif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang sementara melakukan penyidikan ke rumah pasien serta sejumlah tempat untuk mencari pasien tersebut. Asnadi Kallah, TVRI Sulsel melaporkan. Oke, saudara, kita tersambung kembali bersama dengan Kasubdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin, Bapak Ishak Rahman, SIP MSI. Pak Ishak. Ya, halo Mbak. Oke, baik Pak Ishak. Kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa saja hanya ada 3 fakultas yang memang saat ini terkonfirmasi COVID-19, yaitu FK, FKG, dan FKM. Nah, sebetulnya siapa saja yang saat ini terpapar COVID-19? Karena saat ini kabar di berita, baik media massa dan juga media cetak ini masih simpang siur. Kami tidak bisa menyampaikan identitas pribadi karena kita kan terikat pada aturan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mbak, mengenai informasi yang dikecualikan atau informasi rahasia. Riwayat itu kan merupakan kategori informasi rahasia, kecuali kalau ada persetujuan atau concern dari yang bersangkutan. Nah, dari beberapa orang yang saat ini positif terpapar itu dalam data yang terakhir ini jumlahnya itu ada 12. 12 orang. Kami bisa mengkonfirmasikan bahwa ada 2 orang, 3. Oke, Pak Ishak. Oke, baik. Jaringan masih ada kendala dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ishak Rahman SIP MSI, Direktorat Kasubdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin atas waktunya sore hari ini. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Berdasarkan laporan tim surveillance per tanggal 7 Juli 2020, pasien positif COVID-19 yang sembuh di Bulukumba bertambah menjadi 30 orang. Dari jumlah tersebut, terbanyak sembuh dari Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang dan Rilau Ale, masing-masing 5 orang, dan Kecamatan Kindang 1 orang.
Berdasarkan rilis tim gugus tugas COVID-19 Bulukumba, terkonfirmasi pertanggal 8 Juli 2020, pasien yang sembuh di Bulukumba kembali bertambah 30 orang menjadi 107 orang dari total pasien positif 177 orang yang dirawat di Makassar. Melalui rilis juru bicara COVID-19, Daud Kahal menyampaikan tambahan pasien positif yang sembuh berasal dari Kecamatan Ujung Bulu 19 orang, Kecamatan Gantarang 5 orang, Kecamatan Rilawale 5 orang, dan Kecamatan Kindang 1 orang. Dengan tambahan 30 pasien sembuh tersebut, maka total pasien sembuh di Bulukumba sebanyak 107 orang, dari semula 177 orang positif di Bulukumba. Sementara itu pasien positif yang meninggal dunia 5 orang dan pasien yang dirawat ataupun diisolasi mandiri sebanyak 65 orang. Menteri Kesehatan didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kepala BNPB melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maros untuk memberikan penghargaan dan santunan kematian bagi para tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI Angkatan Udara, 3 Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju melakukan kunjungan kerja ke lapangan Galaktika Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros. Kedatangan 2 menteri yang terdiri dari Menteri Kesehatan dan Menko PMK serta Kepala BNPB untuk memberikan penghargaan dan santunan kematian bagi para tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan yang gugur dalam penanganan COVID-19. Pemberian penghargaan dan santunan kematian diberikan langsung oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju kepada seluruh perwakilan keluarga nakes yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Masing-masing tenaga kesehatan yang gugur diberikan santunan oleh Menteri Kesehatan sebesar 300 juta rupiah yang diwakilkan kepada para keluarga penerima. Ibu tugas di mana suaminya? Di gua rumah sakit apa itu? Puskesmas ya? Puskesmas Tandorita. Puskesmas Bu. Kapan meninggalnya Ibu? Ibu dokter apa Bu? bukan dokter, perawat dia. Iya, kapan meninggalnya Bu? Tanggal 4 Juni. Setelah memberikan penghargaan dan santunan kepada seluruh keluarga tenaga kesehatan yang wafat dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, para menteri ini melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan. Gubernur Nurdin Abdullah mendampingi 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju menyerahkan santunan kepada 5 orang perwakilan keluarga dokter dan perawat yang gugur saat menangani pasien COVID-19. 3 Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju terdiri dari Menteri Kesehatan, Menko PMK, dan Kepala BNPB melakukan kunjungan kerja ke lapangan Galaktika Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Kedatangan 3 menteri ini untuk memberikan penghargaan dan santunan kematian bagi 5 orang tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang bekerja di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang gugur dalam penanganan COVID-19. Pemberian santunan ini diserahkan langsung para Menteri Kabinet Indonesia Maju kepada seluruh perwakilan keluarga tenaga kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Masing-masing tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19 di Sulawesi Selatan diberikan santunan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebesar 300 juta rupiah yang diwakilkan kepada para keluarga penerima. Pemberian santunan berupa uang tunai sekitar 300 juta rupiah ini digelar di lapangan Galaktika Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Itu apresiasi pemerintah terhadap pahlawan-pahlawan nakes kita yang gugur ya, yang meninggal. Jadi saya kira kita tentu merasa kehilangan ya, tapi terobati dengan apresiasi pemerintah. Pemerintah begitu peduli, begitu perhatian kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Setelah memberikan penghargaan dan santunan kepada seluruh keluarga tenaga kesehatan yang wafat dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, para menteri ini kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan.
Gerakan sejuta masker raih rekor murni akan kami hadirkan dalam segmen Sulusan Membangun usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara. Untuk mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan, Anda dapat memindai barcode yang ada di layar kaca Anda yang langsung terhubung ke website COVID-19 Sulsel. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Muri memberi penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Goa atas programnya menggalakkan gerakan sejuta masker sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menggagas gerakan penanganan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Goa meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI atas launching gerakan bersama sejuta masker. Piagam penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Kabupaten Goa Adnan Purita Ihsan di Gedung Haji Bate. Gerakan sejuta masker yang diprakarsai Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjadi rekor dunia yang pertama kali terhadap pembagian masker dalam jumlah masif kepada masyarakat yang ada di kabupaten. Direktur MURI Jaya Suprana melalui video conference mengakui secara tegas bahwa rekor yang dipecahkan ini merupakan kebanggaan tersendiri mengingat ini adalah rekor dunia. Penghargaan dianugerahkan kepada Mendagri sebagai pemrakarsa program ini dan kepada pemerintah Kabupaten Goa sebagai penyelenggara program. Hingga saat ini sumbangan masker mencapai 1.200.000 dengan memberdayakan UKM setempat. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan menyampaikan apresiasinya atas penghargaan ini sebagai bentuk jaminan efektivitas penerapan Perbup nomor 25 tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penularan COVID-19. Kita betul-betul bisa mendisiplinkan masyarakat kita untuk bisa menggunakan masker. Karena hanya dengan cara memakai masker salah satu cara untuk bisa mengurangi angka penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Goa, bahkan di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Sebab hasil studi, hasil riset mengatakan setiap orang yang memakai masker dan kemudian berjaga jarak, maka itu tingkat resikonya hanya 1,5 sampai 2% saja. Kabupaten Goa menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menggagas gerakan penanganan COVID-19 seperti ini, sehingga sangat diharapkan bisa dilakukan di seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia melalui pemerintah masing-masing.
Sebagai bentuk perlindungan diri dari COVID-19, pemerintah Kabupaten Goa menggalakkan program Gerakan Sejuta Masker dengan melibatkan UKM. Hal inilah yang diapresiasi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat berkunjung ke Kabupaten Goa. Apresiasi tinggi atas kinerja pemerintah Kabupaten Goa diungkapkan langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat launching Gerakan Sejuta Masker di Kabupaten Goa di Gedung Haji Bate. Hingga hari launching Gerakan Sejuta Masker, total masker yang terkumpul dan disalurkan kepada masyarakat sebanyak 1,2 juta masker. Tito mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Goa karena gagasannya mampu dijabarkan pemerintah Kabupaten Goa dengan sangat baik, bahkan hanya dalam kurun waktu sekitar seminggu. Menurutnya, metode penularan dengan droplet bisa diatasi dengan menggunakan masker. Sosialisasi mengenai pemakaian masker sudah diketahui masyarakat, bahkan Perda pun banyak digagas. Namun yang belum nyata adalah aksi membagi masker. Karena itu perlu aksi pemerintah melalui program menggalakkan gerakan membagi masker, seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Goa. Masker menjadi upaya basic memproteksi diri dan intervensi kebijakan publik untuk membagi masker harus ada sebagai bentuk aksi nyata mengurangi penularan COVID-19. Dan sore ini saya datang, saya melihat jumlahnya bukan 1.200.000, padahal penduduknya 700.000. Berarti masih bisa untuk memberikan sumbangsi kepada daerah sekitarnya. Kita tahu bahwa klaster Makassar, Goa, Maros ini termasuk yang agak tinggi, yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya gerakan membagi masker ini, kita harapkan dilanjutkan dengan masyarakat pemakainya. Diharapkan gerakan ini disosialisasikan kembali dengan bantuan jajaran struktur untuk memotivasi 548 kabupaten kota agar melakukan gerakan serupa. Saudara, Ikatan Sosial Warga Bugis Makassar dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS di Kota Balikpapan sangat kental, terbukti di mana saja warga perantauan Bugis Makassar berada, mereka selalu terpaut hatinya untuk bergabung dengan KKSS. Nah, kali ini kita akan menyapa warga KKSS yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama Ketua KKSS Kota Balikpapan, Insinyur Haji Muhammad Adam. Selamat sore, Pak Adam. Selamat sore, Assalamualaikum, Mbak Ayu. Apa kabar Bapak Adam? Alhamdulillah, baji-baji kapte. Alhamdulillah, masih diingat bahasa daerahnya ya Pak ya? Oke, Pak Adam. Pak Adam saat ini selain menjadi Ketua KKSS Kota Balikpapan juga sekaligus anggota DPRD Kalimantan Timur. Bisa Pak Adam ceritakan bagaimana dulu waktu sekolah di Sulawesi Selatan? Halo, Mbak Ayu. Ya, Pak Adam bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Kita masih akan terus melakukan kontak dengan Pak Adam dan kita akan melangkah ke berita berikutnya. Kapolres Bone mengajak insan pers dan pegiat lembaga swadaya masyarakat bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, utamanya di masa pandemi maupun new normal COVID-19. Di awal kepemimpinannya, Kapolres Bone AKBP Tri Handoko mengundang para insan pers dan pegiat lembaga swadaya masyarakat untuk ajang silaturahmi sekaligus mengajak insan pers dan LSM untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone. AKBP Tri Handoko pun meminta masukan dari mitra Polres Bone sebab untuk kelancaran tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Resort Bone. Salah satu masukan yang didapatkan dari insan pers adalah meminta adanya komunikasi yang terjalin baik untuk lancarnya informasi kepada masyarakat. Selain itu, dari lembaga swadaya masyarakat meminta pihak Polres Bone lebih fokus terhadap dana desa dan penanganan COVID-19. Silaturahim antara insan pers dan LSM bersama Kapolres Bone, AKBP Tri Handoko dikemas dalam bincang santai, berjalan penuh keakraban menunjukkan kedekatan kepolisian dengan mitra yang strategis. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini dalam segmen Lintas Daerah. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Hai.
Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali mencoba menghubungi Ketua KKSS Kota Balikpapan, Insinyur Haji Muhammad Adam. Selamat sore, Pak Adam. Selamat sore Mbak Yu. Assalamualaikum. Suara saya jelas ya Pak Adam ya? Alhamdulillah. Baik Pak Adam, ini kan selain menjadi Ketua KKSS Kota Balikpapan, juga sekaligus Ketua DPRD Kalimantan Timur ya Pak ya. Bisa diceritakan sedikit bagaimana dulu sekolah di Sulawesi Selatan? Oke, Pak Adam. Pak Adam? Sepertinya masih... Oke, Pak Adam. Bisa diceritakan sedikit, Pak, dulu waktu sekolah di Sulawesi Selatan bagaimana? Ya, ada suaranya Mbak Yu, halo. Halo, Pak Adam. Pak Adam. Oke, kita akan mencoba kembali menghubungi Pak Adam karena masih ada gangguan. Dan kita lanjut ke berita berikutnya yaitu tim gabungan bencana Kabupaten Pinrang terus melakukan pencarian warga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang bernama Ambolaming yang tenggelam di sungai. Tim gabungan bencana Kabupaten Pinrang terdiri dari Kepolisian Polres Pinrang, TNI Kodim 1404, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SAR, dibantu warga setempat terus melakukan pencarian warga Desa Batu-Batu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bernama Ambolaming, umur 58 tahun, yang diduga hanyut dan tenggelam di Sungai Sadang. Dalam penyisiran, tim gabungan menggunakan perahu karet melakukan pencarian sepanjang sungai. Menurut keponakan korban Saharudin, Ambolaming diduga hanyut dan tenggelam. Dan tim Basarnas Sulsel Lukman mengatakan saat ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian, namun terkendala derasnya arus sungai dan air yang keruh. Derasnya arus dan air keruh. Kami akan tetap melanjutkan pencarian untuk besok pagi dan melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang dicurigai atau yang dikhawatirkan adanya korban. Ditambahkan dan tim Basarnas Sulawesi Selatan pencarian akan dilanjutkan hingga korban ditemukan. Selain petugas, keluarga korban juga ikut melakukan pencarian menggunakan perahu nelayan. Asnadikala melaporkan. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pinrang, membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pinrang gelar penertiban protokol kesehatan kepada pengguna jalan.
Penerapan new normal oleh pemerintah Kabupaten Pinrang dengan dibukanya kembali kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan, restoran, transportasi, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan penertiban protokol kesehatan kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Trans Sulawesi di depan Masjid Al-Munar Kabupaten Pinrang. Kepolisian Polres Pinrang, Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kesehatan memeriksa satu persatu pengendara yang melintas untuk tetap menggunakan masker, sekaligus menyampaikan agar selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dalam beraktivitas, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, sesudah dan sebelum beraktivitas, dan selalu jaga jarak fisik antar sesama 1 meter. Kegiatan penertiban protokol kesehatan akan terus dilakukan setiap hari hingga bulan Agustus 2020 di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Pinrang. Asnadi Kalla, TVRI Sulsel melaporkan. Pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu, saat ini air masih menggenangi area pemukiman warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pondrang dan Kecamatan Pondrang Selatan. Beginilah kondisi area pemukiman warga di Kecamatan Pondrang dan Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu masih digenangi air. Genangan tersebut diduga akibat buruknya drainase sehingga air tidak bisa keluar, seperti yang terjadi di Desa Karyako, Kecamatan Pondrang Selatan dan Kelurahan Padang Sapa, Kecamatan Pondrang. Air tergenang di pemukiman dengan ketinggian mencapai 50 cm. Masyarakat yang berada di desa tersebut khawatir muncul berbagai penyakit seperti DBD dan penyakit kulit. Akibat kondisi ini masyarakat mulai resah karena setiap hujan turun kondisi yang sama terus terjadi. Sehingga warga berharap pemerintah dapat membuat saluran air agar genangan air di pemukiman dapat teratasi. Muhammad Ilyas melaporkan. Oke, baik saudara, kita kembali tersambung dengan Ketua KKSS Kota Balikpapan, Insinyur Haji Muhammad Adam. Sore Pak Adam, kita kembali tersambung Pak Adam. Selamat sore Pak Adam. Pak Adam, bisa mendengar suara saya Pak Adam? Pak Adam? Ya Pak Adam? Oke, kita akan lanjutkan kembali wawancara bersama dengan Ketua KKSS Ketua Balikpapan dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Anak atau PPA Satuan Reskrim Polres Pinrang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan balita oleh ibu tirinya. Kepolisian Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pinrang menggelar rekonstruksi kasus pelaku pembunuhan balita umur 4 tahun oleh ibu tirinya. Proses rekonstruksi dipimpin langsung Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Pinrang, Ibda Muiz Pandrita. Ada sebanyak 30 adegan pembunuhan yang diperagakan tersangka dan memperlihatkan jika pelaku menganiaya anak tirinya dengan mendorong hingga terjatuh, lalu menusuk pulpen beberapa kali ke tubuhnya, menyebabkan korban mengeluarkan darah di mulutnya. Dan akhirnya korban meninggal dunia di rumahnya. Diduga motif pelaku atas sikap suaminya yang tebang pilih dalam memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak mereka. Kanit PPA Reskrim Polres Pinrang, Ibda Muiz Pandrita mengatakan, rekonstruksi pembunuhan balita dilaksanakan berdasarkan keterangan tersangka dan saksi dari keluarga yakni suami tersangka. Pelaku melaksanakan adegan cukup berjalan baik juga, di mana pada saat itu pelaku melakukan menginjak korban. Dia melakukan adegan menginjak korban dan menusuk pakai open. Ditambahkan Kanit PPA Satreskrim Polres Pinrang, semua rekonstruksi sesuai dengan berkas acara perkara yang disampaikan tersangka, termasuk keterangan dari suami korban disaksikan jaksa. Asnadi Kalla melaporkan. Seorang pria di Kota Makassar diamankan polisi lantaran menganiaya pacarnya sendiri. Kini pemuda tersebut digelandang ke Mapolsek Panakukang Makassar untuk proses interogasi lebih lanjut.
Dapatkan laporan atas kasus penganiayaan yang dialami seorang perempuan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri di tempatnya bekerja. Polisi langsung mendatangi TKP di Jalan Boulevard, Kota Makassar. Dengan membawa korban di tempatnya bekerja, polisi pun yang tiba di lokasi langsung mengamankan seorang lelaki yang diduga kuat sebagai pelaku penganiayaan terhadap seorang perempuan yang diketahui sebagai pasangan kekasih ini. Di hadapan polisi, Fadli berdalih jika luka yang dialami korban akibat ketidaksengajaan saat gelas yang pecah di tangannya itu tiba-tiba tergores di tangan korban saat mereka bertengkar. Namun polisi yang menginterogasi Fadli lebih jauh akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap korban lantaran cemburu kekasihnya akan dijemput oleh laki-laki lain. Kekesalannya pun bertambah saat korban sering melontarkan kata-kata kasar terhadap dirinya. Setiap datang saya lagi pegang gelasnya tamu. Gelas tempat kopi? Iya. Terus pecah. Saya nggak tahu gerak, mungkin dia kenal tangannya. Tusuk saya. Kalau dia bilang tusuk Pak, ada saksi matanya. Dia lihat. Di situ. Saya nggak tusuk. Berarti dia kena sendiri atau ya, dia kena sendiri. Akibat luka robek di tangan yang dialami, korban yang diketahui bernama Monika akhirnya melaporkan pelaku secara resmi di kantor Polsek Panakukang Makassar. Pelaku pun bakal terancam dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Saudara, kita mencoba menyapa kembali Bapak Insinyur Haji Muhammad Adam. Selamat sore Pak Adam. Pak Adam, bisa mendengar suara saya? Baik, Pak Adam. Oke, Pak Adam, selamat sore. Oke, baik saudara, ada kendala jaringan dan kita tidak bisa menyambung bersama dengan Insinyur Haji Muhammad Adam, anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Kota Balikpapan. Dan saudara, kami mengapresiasi dokter, tenaga medis dan juga tenaga kesehatan dan juga para relawan di Sulawesi Selatan atas kerja kerasnya untuk mengurangi dan juga menekan angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Saya Yula Giarto mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan Sulawesi Selatan hari ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Terima kasih.